Ya, Yasmina Tania, apakah informasi terbaru dari Kejaksaan Agung yang bisa Anda sampaikan siang hari ini? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Berdasarkan informasi terbaru yang kami himpun, ini dikabarkan ex-Kepala BGN Dadan Hindayana beserta ex-Wakil Kepala BGN Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya ini sudah dijemput oleh Kejaksaan Agung hari ini tepatnya pada pukul 4 dini hari. Namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi terkait keberadaan mereka. Namun berdasarkan keterangan dari dari pelaksana harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Jeffrey mengatakan terkait dengan penjemputan dan sejumlah hal lain terkait dengan penggeledahan di kantor BGN yang berlokasi di Kebonsiri Jakarta Pusat akan disampaikan dalam konferensi pers yang digelar sore hari nanti. Kemudian kami juga tadi sempat mencoba mengonfirmasi menggali informasi lebih lanjut terkait dengan pukul berapa konferensi pers akan digelar dan di mana lokasinya. Ini pun nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak Kejaksaan Agung. Namun jika saya dapat gambarkan situasi terkini tepatnya di depan Gedung Bundar di Kejaksaan Agung di kawasan Jakarta Selatan, situasinya saat ini terpantau normal. Sejumlah pekerja di sini ini melakukan aktivitas seperti biasa, namun yang berbeda adalah di sisi kiri saya terdapat satu buah mobil Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus mobil tahanan begitu ya yang sudah berada di depan dari Kejagung. Tadi juga ada satu mobil lainnya yang melewati area depan gedung ini dan diparkirkan di sisi belakang. Ini nampaknya pertanda begitu bahwasanya nantinya akan ada pihak yang akan diantarkan ataupun memang sudah diantarkan dari luar menuju ke Kejaksaan Agung. Sekali lagi kami masih menggali informasi lebih lanjut terkait dengan waktu dan juga lokasi penyelenggaraan konferensi pers terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Kejagung di Gedung Badan Gizi Nasional di kawasan Kebonsiri, Jakarta Pusat. Priska. Ya baik, terima kasih rekan Yasmina Tania dan juru kamera yang bertugas di sana. Kami nantikan informasi terbaru dari Anda terkait dengan penggeledahan kantor BGN dan juga keberadaan atau posisi dari mantan kepala BGN. Kembali di Breaking News, pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun rupiah mengendap di rekening Yayasan SPPG sepanjang tahun 2025. Tidak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti lemahnya tata kelola anggaran dalam program makan bergizi gratis. Lembaga anti rasuah tersebut menemukan adanya dana belasan triliun rupiah yang mengendap di rekening Yayasan Mitra. Hal ini muncul karena mekanisme transfer dana dilakukan secara rutin tanpa memperhitungkan saldo yang masih tersisa di rekening yayasan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin mengungkapkan, dari total anggaran MBG tahun 2025 sebesar 85 triliun rupiah, tingkat penyerapannya baru mencapai 60%. Kondisi tersebut menyebabkan hingga akhir 2025 diperkirakan terdapat sekitar 12 triliun dana yang mengendap di rekening Yayasan Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ada duit yang mengendap ya di akunnya si yayasan. Karena mekanisme transfernya itu tidak melihat berapa dana yang masih tersisa di yayasan, tapi secara rutin mereka begitu transfer. Sehingga sampai akhir tahun 2025 dari 85 triliun yang sudah dianggarkan, yang terserap itu hanya 69% atau sekitar 70 triliun ya, karena mengendap sekitar 12 T kalau nggak salah. Akhirnya apa? 12 triliun itu duit mengendap di rekening yayasan-yayasan seluruh Indonesia yang memiliki SPPG. KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim di bawah 5%. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana kembali ke kota karena bahan baku tidak diserap langsung dari masyarakat lokal.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan digantikan oleh Nanik Sudaryati Deang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pencopotan Dadan Hindayana dari Kepala BGN disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara. Dadan digantikan dengan Nanik Sudaryati Deang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nanik S. Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Sebelum bergabung dalam pemerintahan, Nanik diketahui sempat berkarir sebagai jurnalis. Nanik memulai karir di pemerintahan saat dipercaya menjadi Wakil 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada tahun 2024. Sementara sebelumnya pada 2019, Nanik pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional untuk pasangan Prabowo Sandiaga Uno dalam Pilpres. Kita kembali menuju ke Kejaksaan Agung, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari sana. Pemirsa, kantor Badan Gizi Nasional dikabarkan digeledah, sementara karyawan BGN tidak diizinkan masuk ke lokasi kerja mereka. Para karyawan Badan Gizi Nasional yang tidak diizinkan memasuki gedung masih berada di area gedung Badan Gizi Nasional di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Sebagian karyawan BGN yang terlanjur memasuki gedung pada pagi tadi diminta keluar dan menunggu di luar gedung atau di area lobi kantor BGN sambil menunggu arahan lebih lanjut. Penggeledahan gedung BGN ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 1:30 dini hari tadi. Hingga siang hari ini pihak BGN maupun Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan mengenai penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG. Prabowo bahkan mempersilahkan masyarakat, anggota DPR hingga kepala daerah untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG, termasuk memeriksa langsung dapur-dapur penyedia makanan. Prabowo meminta setiap dugaan penyimpangan segera dilaporkan agar dapat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah. Presiden menekankan pemerintah tidak akan mentoleransi praktek yang merugikan program prioritas tersebut. Menurutnya program MBG menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga harus dikelola secara benar dan transparan. Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun rupiah mengendap di rekening Yayasan SPPG sepanjang tahun 2025. Tidak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah yang masih sangat minim. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti lemahnya tata kelola anggaran dalam program makan bergizi gratis. Lembaga anti rasuah tersebut menemukan adanya dana belasan triliun rupiah yang mengendap di rekening Yayasan Mitra.
Hal ini muncul karena mekanisme transfer dana dilakukan secara rutin tanpa memperhitungkan saldo yang masih tersisa di rekening yayasan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin mengungkapkan, dari total anggaran MBG tahun 2025 sebesar 85 triliun rupiah, tingkat penyerapannya baru mencapai 60%. Kondisi tersebut menyebabkan hingga akhir 2025 diperkirakan terdapat sekitar 12 triliun dana yang mengendap di rekening Yayasan Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ada duit yang mengendap ya di akunnya si yayasan. Karena mekanisme transfernya itu tidak melihat berapa dana yang masih tersisa di yayasan, tapi secara rutin akan begitu dijelaskan transfer. Sehingga sampai akhir tahun 2025 dari 85 triliun yang sudah dianggarkan, yang terserap itu hanya 60% atau sekitar 70 triliun ya, karena mengendap sekitar 12 T kalau nggak salah. Akhirnya apa? 12 triliun itu duit mengendap di rekening yayasan-yayasan seluruh Indonesia yang memiliki SPPG. KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim, di bawah 5%. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana kembali ke kota karena bahan baku tidak diserap langsung dari masyarakat lokal.